Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2371, Pusaran Perubahan Mendadak. Kamu tidak tahu betapa arogan dan mendominasi ras dewa saat itu. Mereka memelihara banyak sekali kehidupan di berbagai daerah di kandang seperti babi dan domba. Setelah mereka digemukkan, mereka akan disembelih secara bergiliran. Obat mujarab ajaib, harta alam, apapun yang mereka sukai, sebagian besar adalah milik mereka. Kamu tidak tahu seperti apa kehidupan yang penuh kegelapan itu. Ras surgawi menduduki semua tanah yang kaya akan energi spiritual di sekitar Gunung Heavenspan, dan mendorong semua ras lain ke tempat-tempat terpencil, dan mengirim orang untuk mengawasi dunia, yang disebut utusan surgawi. Utusan surgawi memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati semua ras. Bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Realem, mereka dapat menghukum mati mereka sesuka hati. Petik 2. Selain itu, selama seorang jenius yang menantang surga muncul di berbagai ras, mereka akan menyusun semua jenis rencana untuk menghentikan para jenius ini sejak awal. Anda berkata, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan ras dewa? Berbicara sampai dia marah tentang hal itu, Sang Hang hampir ingin menamparkan meja dan bangun. Jika bukan karena itu dia hanya memiliki sisa kesadaran, emosinya saat ini kemungkinan akan dapat menyebabkan gelombang besar. Advertisement. Gelombang Titanic juga bergejolak di hati Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa berbagai ras sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu kelam. Dibandingkan dengan zaman sebelumnya, pembangkit tenaga listrik berbagai ras di era ini benar-benar hidup di surga. Ras surgawi menganggap semua ras sebagai semut, dan mereka dengan kejam menindas dunia. Penghinaan semacam ini, siapapun yang memiliki sedikit nyali tidak akan duduk pasif dan mengundurkan diri sampai mati juga. Sekarang ras Divine telah bangkit kembali, jika benar-benar membiarkan mereka mendapatkan kembali kendali atas Heavenspan World, dengan kebencian ras Divine, berbagai ras mungkin akan jatuh ke dalam kehidupan yang lebih gelap. Dan ras dewa meningkatkan kewaspadaan mereka, kemungkinan ras manusia ingin dibebaskan di masa depan, hampir nol. Lalu, bagaimana senior kalian semua melakukannya? Ye Yuan memandang Sang Hang dan bertanya. Di bawah pengawasan ketat dari ras surgawi, ras manusia sebenarnya memiliki kekuatan besar seperti Sang Hang muncul. Itu benar-benar tak terbayangkan. Ye Yuan sangat ingin tahu tentang bagaimana mereka melakukannya. Advertisement. Ekspresi Sang Hang berubah serius dan dia mengungkapkan ekspresi kekaguman saat dia berkata, ini harus mulai berbicara dari rahasia mendalam, ayah bocah itu. Sebelum 18 dari kita nenek moyang muncul, dia adalah pemimpin umat manusia. Dialah yang menyatukan kekuatan utama berbagai ras. Dia kemudian menggunakan metode yang tak terbayangkan, mengorbankan dirinya sebagai harga, untuk melindungi rahasia surga dan mengirim kita, kumpulan ini, ke dunia rahasia. Pada akhirnya, 18 dari kami menunjukkan bakat kami, dan menjadi nenek moyang bergelar. Tentu saja, masih banyak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang kekuatannya tidak kalah dengan kita juga. Tetapi agar umat manusia dapat memilikinya hari ini, ayah rahasia mendalam, Jian Mi, memberikan kontribusi terbesar. Ye Yuan tercengang dengan keheranan karena mendengarkan. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Jian masih memiliki sejarah seperti itu. Saat itu, kekuatan yang tiba-tiba muncul dari berbagai ras mungkin secara langsung menyerang ras dewa secara konyol. Mereka pasti tidak pernah bermimpi bahwa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul. Dan pada saat itu, kekuatan aturan mereka sudah diambil kembali oleh Heavenly Dao, mereka hanya bisa membuka perang hiruk-pikuk dengan berbagai ras. Pada akhirnya, mereka pergi ke dunia abis dengan kekalahan. Tidak heran keluarga Jian bisa menjadi keluarga nomor 1 di Heavenspan World. Bukan hanya kekuatan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, ternyata itu juga karena ayahnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat rahasia mendalam Kaisar Surgawi, juga tidak mungkin untuk bersaing dengan 9 leluhur Dao yang hebat. Selanjutnya, rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga mewarisi kehendak ayahnya dan menguras pikiran dan tubuhnya untuk masa depan umat manusia. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan merasa sangat kagum. Dia tidak bisa tidak mengingat di dalam medan perang dewa kuno, alam semesta Empyrean yang memberinya pedang tulang, serta tubuh utama tulang Kaisar Kilin. Mereka mungkin semua tewas dalam pertempuran hebat itu, kan? Jadi begitulah. Senior membungkukkan tubuh Anda dan menghabiskan semua energi Anda untuk umat manusia, melakukan yang terbaik sampai mati.
Junior Ye Yuan akan mengukirnya di hatiku. Arti senior, junior mengerti. Senior yakinlah, junior pasti akan mengikuti senior, dan menghentikan ras dewa. Kata Ye Yuan. Advertisement. Dia secara alami tahu arti Sang Hang. Itu untuk menyerahkan tanggung jawab berat ini ke pundaknya. Tidak membicarakannya sebelumnya, karena Sang Hang merasa bahwa Ye Yuan tidak dapat menanggungnya. Dengan asumsi sikap serius sekarang, itu secara alami mengakui kemampuan Ye Yuan. Sang Hang mengangguk dan berkata, bagus kalau kamu mengerti. Karena Anda mempelajari hukum ruang waktu leluhur ini, Anda harus mewarisi wasiat leluhur ini. Ras manusia kita bisa mati, tetapi kita tidak boleh menjadi babi dan domba lagi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar hancur? Logika ini, junior mengerti. Selain itu, simpul mati junior dan ras dewa mungkin tidak akan pernah bisa diselesaikan. Senior, waktu terbatas. Junior tidak akan berbicara lagi. Sisa 100 tahun lebih ini, junior akan melakukan yang terbaik untuk memahami hukum ruang waktu dan tidak mengecewakan senior. Sang Hang mengangguk, sangat puas dengan sikap Ye Yuan. Ketika Ye Yuan baru saja masuk, dia tidak menganggapnya enak dipandang, tidak peduli bagaimana penampilannya. Tapi sekarang, dia menemukan dia menyenangkan mata, tidak peduli bagaimana dia terlihat. Dalam hal bakat, dalam hal temperamen, Ye Yuan adalah pilihan terbaik untuk mewarisi mantelnya. Dengan lebih dari 100 tahun tersisa, Ye Yuan masih sangat jauh dari celah 1 jam ini. Oleh karena itu, dia melompat ke pusaran ruang waktu lagi. Itu masih diiris menjadi ribuan keping, tetapi keberaniannya semakin kuat. Tekad pembangkit tenaga listrik kuno ini masih menggetarkan jiwa hingga hari ini. Bagaimana mungkin dia, Ye Yuan, mau dikalahkan oleh orang lain? Selain itu, tanpa pengorbanan pembangkit tenaga listrik kuno ini, secara alami tidak akan ada hutan abadi surgawi Empyrean yang datang kemudian, apalagi akan ada Ye Yuan saat ini. Karena ini, Ye Yuan juga memiliki tanggung jawab untuk membayarnya. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, itu 100 tahun lagi. Tanggal 1000 tahun sudah mendekat. Selama waktu ini, pemahaman hukum ruang waktu Ye Yuan menjadi semakin lancar. Hukum spasialnya sudah mencapai titik kritis dalam memahami kekuatan sumber. Hukum waktu juga mencapai level 1:100. Dia hanya selangkah lagi dari persyaratan 1 jam juga. Melihat kemajuan pesat Ye Yuan, Sang Hang diam-diam mengangguk ke samping. Bakat anak ini benar-benar terlalu menakutkan. Sayang sekali dia tidak lahir di zaman kita. Kalau tidak, umat manusia kita mungkin tidak perlu menghadapi kerugian tragis seperti itu. Sang Hang berkata dengan sedikit penyesalan. Ye Yuan berdiri di pusaran ruang waktu. Sebuah petunjuk cahaya secara bertahap melintas di matanya. Ternyata ini adalah misteri mendalam dari hukum tata ruang. Iya, ini adalah hukum tata ruang senior Sang Hang, sementara aku harus memahami hukum tata ruang milikku. Hukum tata ruang saya bukan hanya hukum tata ruang dunia Heavenspan, saya harus membuat hukum tata ruang milik saya. Ada juga hukum waktu. Kedua hukum besar ini akan menjadi dua hukum tertinggi dunia Ye Yuan saya di masa depan. Meskipun dunia kecil Ye Yuan sudah terbuka, itu masih merupakan wilayah kekacauan. Di sana, tidak ada dao surgawi, tidak ada kekuatan hukum. Semuanya berada dalam keadaan alam semesta primitif. Lain kali, Ye Yuan ingin membuat hukum surgawi dao miliknya, membuat semuanya berjalan sendiri. Tiba-tiba, diagram Tai Chi tiba-tiba berputar di belakang Ye Yuan. Kekuatan grid dao yang kuat mulai berputar di pusaran ruang waktu. Kemunculan tiba-tiba dari diagram Tai Chi benar-benar mengacaukan seluruh pusaran ruang waktu sekaligus. Seluruh pusaran ruang waktu tiba-tiba mengamuk tak tertandingi. Itu adalah kekuatan hukum ruang waktu Ye Yuan sendiri. Kekuatan hukum ruang waktunya dan kekuatan hukum dalam pusaran ruang waktu tampaknya telah menghasilkan semacam resonansi, mengaduk seluruh pusaran ruang waktu sekaligus. Gemuruh. Ekspresi Sang Hang berubah drastis dan dia berkata dengan ngeri, apa yang akan dilakukan anak ini? Tidak bagus, dia memicu kekacauan pembalikan ruang waktu. Dia akan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu. Bab 2372, Tanah Tidak Dikenal. Gemuruh. Kuil surgawi warisan tertinggi tiba-tiba memancarkan gemuruh keras, bergema di seluruh awan. Seluruh alam perang purba hampir semuanya gemetar. Dua kuil surgawi warisan lainnya praktis hancur di bawah gelombang yang kuat ini.
Rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan petir leluhur, tingkat keberadaan ini, segera terkejut. Rahasia mendalam, apa yang terjadi? Ancestor Lightning berkata dengan suara serius. Advertisement, ekspresi rahasia mendalam sangat jelek saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak tahu. Gelombang ini tampaknya telah terjadi di kuil surgawi warisan tertinggi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Ye Yuan? Petik 2. Saat petir leluhur dan yang lainnya mendengar, mereka segera tenang. Selama bukan keturunan dan murid mereka yang bertemu dengan kecelakaan, itu baik-baik saja. Adapun Ye Yuan, apa hubungan hidup dan matinya dengan mereka? Faktanya, petir leluhur bahkan agak sombong atas kemalangannya. Anak ini menganggap semua orang di bawah perhatiannya dan benar-benar berani bernegosiasi dengan leluhur ini. Dia pantas mati. Awalnya, hari ini adalah hari ketika anak-anak yang tidak terduga keluar dari pengasingan. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa perubahan besar seperti itu tiba-tiba terjadi pada saat ini. Ekspresi rahasia mendalam Kaisar Surgawi sedikit berubah, sosoknya bergerak, menghilang di tempat. Sisanya mengikuti satu demi satu. Ketika mereka tiba di kuil surgawi warisan, anak-anak tak terduga lainnya sudah keluar dari kuil. Advertisement. Sementara kuil surgawi warisan tertinggi telah lama hancur berkeping-keping. Kekuatan mengejutkan dari hukum ruang waktu melonjak ke langit, membentuk pusaran air besar di udara. Kulit rahasia mendalam Kaisar Surgawi pucat pasi saat dia berteriak kaget. Ini adalah kekacauan pembalikan ruang waktu. Tidak baik, Ye Yuan dalam bahaya. Anak-anak yang tidak terduga semuanya bingung, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Sungguh undulasi hukum yang kuat. Saya tidak menyangka bahwa di dalam kuil surgawi warisan tertinggi sebenarnya adalah hukum ruang waktu. Petik 2. Ye Yuan seharusnya berada di kuil surgawi warisan, kan? Gelombang yang begitu kuat, apakah dia sudah terbunuh? Petik 2. Hehe, lebih baik jika dia mati. Ini mungkin hukuman surgawi Dao untuknya, anak yang tidak terduga ini. Yu Tanzi mencibir dengan dingin saat dia melihat adegan ini. Bukankah begitu? Pang ini membunuhku, tidak membiarkanku masuk 11 besar, melayaninya sampai mati. Seseorang segera setuju. Dia benar-benar dirusak oleh Ye Yuan kali ini dan bahkan tidak mendapatkan 10 warisan besar, dan hanya bisa mendapatkan warisan yang paling biasa. Warisannya sangat biasa. Untuk kekuatannya, itu tidak bisa meningkatkannya terlalu banyak, membuatnya setara dengan tidak berguna. Karena itu, dia sangat membenci Ye Yuan dan berharap dia segera mati. Dia tidak menyangka bahwa mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Sekelompok orang ini sudah di samping diri mereka sendiri dengan sukacita. Advertisement. Diam. Siapapun yang mengatakan sepatah kata pun, Kaisar ini akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi meledak dengan raungan keras. Ekspresinya muram sampai bisa meneteskan air. Anak-anak yang tak terduga menutup mulut mereka dengan bijaksana. Mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika mereka mengatakan sepatah kata lagi, rahasia mendalam Kaisar Surgawi akan membuat mereka tidak dapat berbicara lagi. Sementara pada saat ini, hantu perlahan keluar dari badai ruang waktu. Itu tepatnya Sang Hang. Ketika rahasia mendalam Kaisar Surgawi serta petir leluhur melihat Sang Hang, mereka berdua membungkuk memberi hormat. Senior, Ye Yuan dia, kelompok anak-anak yang tidak terduga dipenuhi dengan ketakutan. Siapa ini? Untuk benar-benar menjadi layak untuk kedua orang ini. Orang harus tahu bahwa salah satu dari mereka adalah leluhur Dao. Sang Hang menerimanya dengan tenang dan berkata sambil menghela nafas, anak itu tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu. Ekspresi rahasia mendalam Kaisar Surgawi berubah liar dan dia berkata, Senior, apa yang terjadi di sini? Sejak melihat Ye Yuan, rahasia mendalam Kaisar Surgawi memandangnya sebagai harapan umat manusia. Tapi sekarang, harapan umat manusia ini dibuang ke dalam turbulensi ruang waktu, dan tidak bisa lagi keluar lagi. Orang harus tahu, saat itu, Sang Hang yang membuang Tian Qing ke turbulensi ruang waktu. Bahkan keberadaan menakutkan semacam itu tidak dapat melarikan diri dari turbulensi ruang waktu, apalagi Ye Yuan. Sang Hang tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu. Dia tampaknya telah memahami sesuatu pada saat terakhir. Tetapi tepat pada saat itu, pusaran ruang waktu tiba-tiba mengamuk, menyapunya ke dalam turbulensi ruang waktu. Nanti, kalian semua melihatnya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi hanya merasa bahwa itu tidak masuk akal.
Kekacauan pembalikan ruang waktu adalah tujuan utama Sang Hang. Tetapi bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi, dengan Ye Yuan diasingkan, bukankah itu memotong harapan terakhir umat manusia? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan seseorang yang berkepala dingin seperti rahasia mendalam juga agak bingung tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Sang Hang tersenyum pahit dan berkata, lupakan sekarang. Bahkan ketika leluhur ini berada di masa jaya saya saat itu, saya juga tidak dapat membawa orang kembali dari turbulensi ruang waktu. Sekarang, kita hanya bisa menunggu, melihat apakah keajaiban muncul. Oh, benar, lindungi tubuh fisiknya dengan baik. Saya harap anak ini tidak ditakdirkan untuk mati. Ketika Ye Yuan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu, kesadarannya serta tubuh fisiknya yang dipadatkan oleh alam perang purba. Jika dia tidak dapat kembali, tubuh berdaging Ye Yuan akan menjadi mayat hidup. Ini adalah gunung hijau subur, diberkahi dengan roh alami. Ye Yuan berjalan-jalan, tidak tahu di mana dia berada. Baru saja, dia tersapu ke dalam aliran yang bergejolak, dan hanya merasakan pemandangan di depan matanya berubah tanpa henti. Kemudian dia tiba di tempat yang tidak diketahui ini. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata pada dirinya sendiri, kekacauan pembalikan ruang waktu, apakah aku dibuang ke sungai waktu Gangga? Tapi, di mana tempat ini? Tampaknya cukup bagus. Tapi, bagaimana saya harus kembali? Saat ini, rahasia mendalam senior dan senior Sang Hang mereka semua, seharusnya panik, kan? Petik 2. Serangkaian pertanyaan berlama-lama di hati Ye Yuan. Ketika dia tersapu ke dalam kekacauan pembalikan ruang waktu, dia samar-samar mendengar Sang Hang berteriak, kekacauan pembalikan ruang waktu. Bukankah kekacauan pembalikan ruang waktu justru merupakan maksud mendalam utama Sang Hang? Dia yang memahami hukum ruang waktu benar-benar menghasilkan resonansi dengan pusaran ruang waktu, dan meningkatkan kekuatan pusaran ruang waktu berkali-kali. Maka ini berarti dia mengirim dirinya sendiri ke pengasingan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saya khawatir dibuang seperti saya belum pernah terjadi sebelumnya, kan? Dia hanya ingin memahami hukum ruang waktu yang menjadi miliknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu memicu kekuatan mengerikan semacam ini, dan dia membuang dirinya sendiri. Hal semacam ini tampak seperti kesalahan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Lupakan, sejak saya datang, sebaiknya lakukan yang terbaik. Lihatlah tempat apa ini yang pertama, kata Ye Yuan tanpa daya. Ye Yuan berkeliaran dan menemukan bahwa ada banyak batasan di gunung. Tapi baginya, formasi dao peringkat 2 pembangkit tenaga listrik sumber ini, tentu saja bukan apa-apa. Tempat ini tampak seperti gerbang melewati gunung, tetapi sepertinya tidak ada banyak jejak kaki manusia. Ye Yuan menemukan bahwa energi spiritual di sini tampaknya jauh lebih berlimpah daripada di dunianya sendiri. Oleh karena itu, dia mengikuti jejak energi spiritual dan menuju ke tempat yang paling tebal. Di sana, biasanya di mana inti dari gerbang melewati gunung berbohong. Dengan langkah Ye Yuan, kecepatannya secara alami sangat cepat. Tak lama, dia tiba di puncak tertinggi. Ye Yuan samar-samar merasakan banyak aura kuat. Ketika dia melangkah ke gerbang celah gunung, dia terpana oleh pemandangan di depan matanya. Di depan gerbang gunung yang luas, 10.000 orang bersujud di tanah, gemetar. Di depan 10.000 orang, beberapa sosok sangat mendominasi. Di samping mereka, tergeletak mayat yang menutupi tanah. Bang! Gelombang energi besar melintas, seorang pria muda langsung hancur berkeping-keping, tidak memiliki mayat yang utuh. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Ras Surgawi. Bab 2373, Membunuh Utusan Surgawi. El Lord Divine Envoy, Sekte Ziwei kami benar-benar tidak menentang ras Divine. El Lord Divine Envoy, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan, dan lepaskan kami. Di depan anggota ras Dewa Setengah Baya, Master Sekte Ziwei Sekte berkata dengan gemetar. Orang bisa mengatakan bahwa dia sangat ketakutan. Ketakutan semacam ini datang dari jiwa. Oh, apakah begitu? Sepertinya orang-orang yang dibunuh utusan ini belum cukup. Utusan surgawi setengah baya tersenyum sedikit dan menunjukkan jari lagi. Murid Sekte Ziwei lainnya terbunuh. Advertisement. Matanya penuh dengan ketidakpedulian. Seolah-olah yang dia bunuh bukanlah manusia, melainkan binatang. Master Sekte Ziwei Sekte gemetar dan tersedak dengan isak tangis saat dia berkata,
Apa yang diinginkan utusan dewa sebelum Anda bersedia melepaskan Sekte Ziwei? Tapi mata utusan surgawi setengah baya mendarat di seorang wanita muda di kerumunan. Matanya memiliki keserakahan yang tak terlukiskan. Ziwei memiliki seorang gadis yang baru saja tumbuh dewasa dan dia dikenal sebagai wanita cantik nomor 1 di Sky South. Mo Qingshan, kamu mengerti. Utusan surgawi setengah baya berkata sambil tersenyum. Master Sekte Ziwei, Mo Qingshan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian, saat dia berkata dengan kaget dan marah, Tuan utusan surgawi menjebak Sekte Ziwei saya untuk Xiao Cao. Utusan surgawi tersenyum tipis dan acuh tak acuh ketika dia berkata, jadi apa? Utusan surgawi setengah baya tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali, langsung mengakuinya. Dia datang untuk Mo Xiao Cao. Advertisement. Dia mengarang tuduhan dan dengan sengaja menjebaknya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk saya? Utusan surgawi setengah baya itu sombong dan mendominasi secara ekstrim. Mo Xiao Cao, Master Sekte Ziwei, putri tercinta Mo Qingshan. Orang-orang seharusnya tidak melihat bagaimana Mo Qingshan gemetar ketakutan di depan utusan surgawi setengah baya. Dia sangat mencintai putri ini. Di kerumunan, kulit Mo Xiao Cao menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia memiliki penampilan yang membuat banyak nyawa jatuh, tetapi sulit untuk menolak keinginan ras dewa. Di mata ras dewa, gadis manusia hanyalah mainan. Gadis-gadis yang diawasi oleh ras dewa, masing-masing berakhir dengan hasil yang sangat menyedihkan. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, hari ini masih datang pada akhirnya. Ekspresi Mo Qingshan berkedip tak tentu, dan dia tiba-tiba bersujud. Dong, dong, advertisement, dong, setiap suara, seluruh Sekte Ziwei bisa mendengarnya dengan jelas. Utusan surgawi, tolong lepaskan gadisku. Mo Qingshan rela mati untuknya. Mo Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, tidak ada belas kasihan di mata utusan surgawi setengah baya itu sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu bisa mati. Tapi Mo Xiao Cao, utusan ini masih membawa pergi. Mo Qingshan tiba-tiba berdiri, menatap lurus ke arah utusan surgawi, penuh amarah. Dia berani marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Di belakangnya ada 10.000 murid Sekte Ziwei. Begitu dia menjadi marah, 10.000 murid ini semuanya harus dikubur dalam kematian. Tapi itu adalah putri kesayangannya. Jadi bagaimana dia bisa melihatnya melompat ke dalam lubang api dengan matanya sendiri? Melihat sorot mata Mo Qingshan, alis utusan surgawi setengah baya itu sedikit berkerut, tampak sangat tidak senang. Kamu berani menggunakan mata seperti ini untuk melihat utusan ini. Mo Qingshan terkejut dan menggertakkan giginya dan berkata, utusan surgawi, tolong maafkan aku. Utusan dewa itu berkata dengan dingin, hukuman mati dapat dihindarkan, tetapi hukuman tidak dapat dihindarkan. Anda, melumpuhkan kultivasi Anda dan menurunkannya menjadi orang biasa. Posisi Master Sekte akan digantikan oleh Lin Tianhan. Selesai berbicara, dia berbalik lagi dan berkata kepada kedua bawahannya, pergi, bawa Mo Xiao Cao pergi. Jika ada yang berani berhenti, bunuh tanpa ampun. Iya, kedua bawahan menerima perintah dan pergi, dan hendak membawa Mo Xiao Cao pergi. Kulit Mo Xiao Cao berubah beberapa warna lebih pucat. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak berani. Ekspresi Mo Qingshan berubah liar dan hendak menghentikan kedua bawahan itu. Tetapi utusan surgawi berkata dengan suara serius, utusan ini meminta Anda untuk melumpuhkan kultivasi Anda sendiri, tidakkah Anda dengar? Saat berbicara, kedua bawahan sudah tiba di depan Mo Xiao Cao, dan mereka ingin mengulurkan tangan dan membawanya pergi. Engah, engah. Tidak tahu dari mana dua garis cahaya pedang muncul, kedua bawahan itu jatuh dengan lembut tepat di depan Mo Xiao Cao. Ah! Mo Xiao Cao ketakutan dan berteriak. Murid utusan surgawi setengah baya mengerut dan dia berkata dengan raungan marah, siapa? Siapa yang melakukannya? Majulah untuk utusan ini. Murid Sekte Ziwei bertukar pandang, Anda melihat saya melihat Anda, semua tidak pasti tentang hal-hal. Alis utusan surgawi setengah baya itu sedikit berkerut dan dia berkata dengan senyum dingin, tidak ada yang maju, kan? Untuk berani membunuh utusan surgawi, seluruh Sekte Ziwei Anda harus dikubur dalam kematian. Wajah semua orang berubah liar, ekspresi alarm dan kemarahan di wajah mereka. Siapa yang membunuh mereka? Kenapa kamu tidak maju? Ingin menyebabkan kita semua mati. Petik 2. Sialan, siapa yang ingin menjebak Sekte Ziwei kita untuk selamanya dikutuk? Sialan, cepat maju.
Semua murid Sekte Ziwei memiliki ekspresi pucat, menangis ketakutan. Hanya kalimat ini, tingkat kematiannya terlalu besar. Seorang utusan surgawi mengatakan ini tidak bercanda dengan mereka. Dia berkata musnahkan sekte, itu benar-benar memusnahkan sekte. Bagi ras surgawi, memusnahkan sekte terlalu mudah. Aku berdiri di depanmu. Apakah kamu tidak memperhatikannya? Saat itu, suara santai tiba-tiba terdengar. Itu tidak keras, tetapi itu membuat hati semua orang bergetar. Di depan utusan surgawi, seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Yang lebih menakutkan adalah mereka sebenarnya tidak tahu kapan dia berdiri di sana. Dia jelas berdiri di sana tetapi memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Orang ini secara alami tidak lain adalah Ye Yuan. Bepergian melalui ruang waktu, hukum spasialnya sudah mencapai tingkat sumber. Selanjutnya, ini adalah hukum tata ruang yang dia pahami, tumpang tindih dengan hukum tata ruang dunia Heavenspan. Bahkan untuk pembangkit tenaga ras Divine, sulit untuk dibedakan juga. Tapi sebelumnya, keterkejutan di hati Ye Yuan juga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia benar-benar mengikuti arus ruang waktu yang kuat, dan dia tiba di zaman sebelumnya. Ras surgawi dengan kejam menindas banyak sekali ras. Awalnya, itu hanya ada dalam imajinasinya juga. Tapi, melihat pemandangan ini di depan matanya, dia akhirnya tahu bagaimana kebencian Sang Hang muncul. Murid utusan surgawi mengerut dan dia berkata dengan suara serius, "Siapa kamu? Untuk benar-benar berani membunuh utusan surgawi, apakah Anda bosan hidup?" Ye Yuan memiliki pandangan tidak setuju saat dia berkata dengan dingin, "Dibunuh lalu dibunuh, jadi apa?" Alis utusan dewa setengah baya itu berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, "Bagus sekali. Untuk berani membunuh utusan surgawi, setelah Anda mati, Sekte Ziwei juga akan dikubur dalam kematian." Ye Yuan memiliki pandangan menghina saat dia berkata, "Ras surgawimu benar-benar sombong. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai utusan surga? Kamu bahkan tidak kentut di depanku." Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Dari mana orang ini muncul, untuk benar-benar berani berbicara begitu liar? Utusan surgawi? Itu tentu saja utusan surga. Utusan parubaya itu tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, "Dari mana orang gila ini muncul, untuk benar-benar berani mempertanyakan otoritas ras surgawi saya? Hari ini, utusan ini akan melaksanakan keadilan atas nama surga, dan memberitahu Anda apa yang disebut surga." Selesai berbicara, utusan surgawi setengah baya melepaskan auranya sepenuhnya. Dia sebenarnya berada di puncak alam surgawi Dao 8 tanda setengah baya. Tingkat kekuatan ini benar-benar luar biasa bagi umat manusia. Di matanya, Ye Yuan hanyalah alam kaisar langit surgawi kelima. Sedikit ranah kultivasi ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Dia secara alami tidak akan menganggap serius Ye Yuan. "Pak," Ye Yuan menjentikkan jarinya dan berkata dengan dingin, "Pedang, ayo." Klak, klak, klak. Pedang Ziwei Sekte semuanya terbang tanpa sadar dalam sekejap, terbang ke arah utusan surgawi. Puci, langkah utusan surgawi setengah baya itu belum dilepaskan dan dia sudah tertusuk saringan. Bab 2374, Penjaga Istana Surgawi. Mati. Dia membunuh seorang utusan surgawi. Kamu berani membunuh utusan surgawi. Beraninya kamu membunuh utusan surgawi. Petik 2. Ini sudah berakhir. Anda telah menghukum kami semua. Sekte Ziwei kami selesai kali ini. Petik 2. Dengan Ye Yuan membunuh utusan surgawi setengah baya, reaksi pertama semua orang bukanlah seberapa kuat dia akan melompati alam dan membunuh anggota ras surgawi, tetapi Ye Yuan telah melibatkan mereka. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Advertisement. Kekuatan ras surgawi telah lama menembus jauh ke dalam tulang. Orang-orang ini tidak berani melawan sama sekali. Ye Yuan juga terbakar dengan kecemasan dari menonton di satu sisi, itu sebabnya dia akan bergerak. Dia berpikir bahwa Sekte Ziwei akan menolak. Tetapi pada akhirnya, Mo Qingshan juga tidak berani bergerak. Namun, dia bisa mengerti. Di bawah tekanan yang luar biasa, umat manusia hanya bisa menelan harga diri mereka dan bertahan dalam keheningan. Harga dari melawan adalah kematian. Bagaimana mungkin Sekte Ziwei kecil yang lemah menghentikan pasukan ras dewa? Bahkan semut menyeret keberadaan tercela, apalagi manusia. Oh, lalu kenapa kalian tidak menculikku dan mengirimku ke ras dewa di sana?
Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Mo Qingshan berubah, dan dia berkata dengan ekspresi jelek, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Adik kecil, jangan bercanda. Hanya saja, membunuh utusan surgawi, ini adalah kejahatan besar. Dia tahu bahwa Ye Yuan mengejeknya. Advertisement. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku serius, kalian benar-benar tidak mengirim. Mo Qingshan tercengang, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki melakukannya untuk menyelamatkan kita. Bahkan jika saya, Mo Qingshan, tidak lebih dari binatang, saya juga tidak bisa melakukan hal semacam ini. Adik kecil, kamu cepat pergi. Setelah pejabat surgawi istana surgawi penjaga datang, Anda tidak akan bisa pergi. Pejabat surgawi adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly Door Realm tahap akhir 8 tanda, kamu bukan tandingannya. Petik 2. Di Sekte Ziwei, yang terkuat juga adalah Mo Qingshan Master Sekte ini. Ranah kultivasinya juga hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-6. Masih ada garis tipis dari alam Kaisar Surgawi tahap akhir. Pembangkit tenaga listrik Surgawi Door Realm 8 tanda yang datang hampir bisa menyapu semuanya. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Jika Anda tidak menculik saya akan menghancurkan Sekte Ziwei Anda hari ini. Ekspresi Mo Qingshan tiba-tiba berubah, segera merasakan tekanan luar biasa. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghancurkan Sekte Ziwei yang biasa-biasa saja sangatlah mudah. Sama seperti semua orang bingung apa yang harus dilakukan, seorang pemuda melangkah maju dengan tegas. Pria muda itu berkata, senior, apakah Anda berpikir untuk akan menghancurkan istana penjaga surgawi? Ye Yuan menatap pemuda ini dengan agak terkejut. Dia ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu jenius Sekte Ziwei yang akan dieksekusi. Baru saja, dia bahkan mengikat tangannya di belakang punggungnya. Tapi sekarang, dia dibebaskan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sedikit menarik, siapa namamu? Advertisement. Dia tidak menyangka bahwa di antara sekelompok orang yang patuh ini, sebenarnya masih ada orang yang bisa melihat melalui pikirannya. Pikirannya tidak sulit ditebak. Hanya saja bagi orang-orang ini, ingin menebak dengan benar itu sulit. Karena mereka sama sekali tidak pernah berpikir untuk memberontak sebelumnya. Pria muda itu berkata dengan hormat, junior adalah Qin Chao. Ye Yuan berkata, tebakanmu benar, aku justru akan menghancurkan sentri Celestial Palace. Qin Chao memiliki pandangan serius ketika dia berkata, aku tahu jalan menuju istana surgawi penjaga. Junior akan memimpin jalan untukmu. Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, kamu tidak takut mati. Qin Chao mengangguk dan berkata, tentu saja aku takut. Tapi junior sudah muak dengan hari-hari seperti ini. Dengan ras manusia kita yang tidak melawan, kita akan selalu diperlakukan seperti babi dan domba. Jika mereka tidak bahagia, mereka akan menyembelih dan makan. Apalagi, senior menyelamatkan kekasih junior ini sebelumnya. Junior bersedia membayar dengan kematian. Tatapan Ye Yuan tidak bisa membantu melihat ke arah Mo Xiaokao dan menemukan bahwa dia juga memiliki ekspresi terkejut. Jelas, ini hanya cinta tak berbalas Qin Chao. Di Sekte Ziwei, mereka yang menyukai Mo Xiaokao, ada juga 800 jika tidak ada 1000. Qin Chao hanyalah salah satunya. Namun, percakapan dua orang ini membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Apa yang diwakili oleh sentri Celestial Palace adalah ras dewa. Menyentuh istana surgawi penjaga sama saja dengan mencabut gigi dari rahang harimau ras dewa. Pada saat itu, eselon atas ras dewa pasti akan terguncang. Mengabaikan ini, Ye Yuan hanyalah kaisar langit-langit kelima. Bahkan jika dia membunuh utusan surgawi, hak apa yang dia miliki untuk pergi dan menghancurkan istana surgawi penjaga? Tentu saja, umat manusia yang tertindas untuk waktu yang lama, juga akan ada orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, akan memprovokasi ras dewa. Hasil akhir secara alami berjalan tanpa berkata. Pemuda ini jelas salah satu dari mereka. Dia mencari kematian di sini dan Qin Chao benar-benar ingin pergi bersamanya. Qin Chao, untuk apa kamu main-main? Mo Qingshan berkata dengan marah. Dia tidak berani bergejolak dengan Ye Yuan bukan berarti dia tidak berani marah pada Qin Chao. Qin Chao tersenyum sedih dan dia berkata, Tuan, Anda berbalik dan melihat. Itu putrimu. Ras surgawi ingin melanggar putri Anda dan Anda benar-benar membiarkan mereka membawanya pergi dengan bebas. Juga,
Kalian semua, berapa banyak di antara kalian semua yang menyukai Junior Apprentice Sister Xiaokao? Tapi apakah ada di antara kalian yang melangkah maju? Senior menyelamatkan kami dan menyelamatkan Junior Apprentice Sister Xiaokao. Tapi tak satu pun dari Anda berterima kasih padanya, dan bahkan ingin menyalahkannya karena menjadi orang yang sibuk, melibatkan sekte Siwei kami. Kami manusia. Manusia yang bangga dan bermartabat, bukan babi dan anjing. Bukan ikan dan daging. Ras dewa memperlakukan kita sebagai babi dan anjing, mungkinkah kita juga harus memperlakukan diri kita sendiri sebagai babi dan anjing? Aku sudah menjadi seseorang yang pernah mati sekali, apa salahnya mati lagi bersama senior? Kata-kata Qin Chao bergema keras. Banyak murid sekte Ziwei menundukkan kepala karena malu. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan ekspresi persetujuan. Di era ini, justru karena ada banyak pria berdarah besi seperti Qin Chao, maka ada masa depan umat manusia. Sekte Ziwei hanyalah lambang zaman itu. Ada banyak sekte Ziwei di dunia. Bahkan jika setiap sekte hanya menghasilkan satu Qin Chao, itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Senior, aku akan membawamu. Qin Chao berbalik dan berkata kepada Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ayo pergi. 10.000 orang sekte Ziwei mengirim 2 orang ini pergi dengan mata mereka. Di kerumunan, mata Mo Xiaokao berbinar, seolah-olah mengetahui Qin Chao, saudara magang senior ini untuk pertama kalinya. Sepanjang jalan, Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya. Tapi emosi Qin Chao mulai berubah. Pada awalnya, dia memiliki kesungguhan dan kemurungan angin menderu dan air menjadi dingin, para pejuang pemberani tidak pernah kembali. Tetapi ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke istana penjaga surgawi, napasnya juga berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Jelas, dia mulai gugup dan takut. Kekuatan ras surgawi sangat terpatri di hati setiap manusia, tidak dapat dibubarkan. Darah panas Qin Chao melonjak di awal, itu sebabnya dia akan mengabaikan segalanya. Tetapi ketika dia benar-benar tiba di sentri Celestial Palace, dia mulai gelisah lagi. Ye Yuan tidak memperhatikan perubahannya tetapi jatuh ke dalam perenungan. Saya sudah jatuh ke ruang waktu yang kacau. Lalu apakah dunia ini nyata atau palsu? Jika itu palsu, bagaimana aku harus kembali ke duniaku sendiri? Jika itu nyata, apakah tindakanku di sini akan mengubah jalannya sejarah, dan membiarkan umat manusia pergi ke arah lain? Jika saya benar-benar mengubah sejarah, apakah saya masih ada atau tidak? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di dalam hatinya. Dia melewati ruang waktu dan tiba. Dia hanya kupu-kupu kecil. Lalu akankah dia, kupu-kupu kecil ini, membuat pengalaman generasi mendatang, semuanya berubah? Ini benar-benar pertanyaan yang mendalam. Bab 2375, Pembekuan Luar Angkasa. Senior, kami sudah tiba. Ketika Qin Chao melihat Ye Yuan merenung, dia mengingatkan dengan hati-hati. Ye Yuan kembali sadar, menatap Qin Chao, dan berkata sambil tersenyum, kamu takut. Qin Chao terlihat malu dan berkata sambil tersenyum, sedikit takut. Kami pergi sendiri, jadi, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Saya tahu bahwa senior sangat tangguh, tetapi ada lebih dari satu pembangkit tenaga listrik 8 tanda surgawi di istana surgawi penjaga. Meskipun saya tidak takut mati, kematian yang tidak berarti seperti itu memang agak tidak sepadan. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kamu benar. Mati seperti ini tidak ada artinya sama sekali. Qin Chao terkejut dan berkata, arti senior adalah, tidak pergi lagi. Dia sangat bingung, mungkinkah senior itu juga mundur? Advertisement. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tapi siapa yang memberitahumu bahwa kita akan mengadili kematian? Mata Qin Chao berbinar dan dia berkata dengan ekstasi liar, mungkinkah senior itu bahkan menyembunyikan pasukan besar? Haha, apa yang saya katakan, senior itu bijaksana. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan hal bodoh seperti bunuh diri ini? Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, tentara apa yang ada di sana? Anda terlalu banyak berpikir. Ayo. Ini adalah tempat dengan energi spiritual yang sangat kaya. Sebuah istana megah tersembunyi di balik awan, tampak misterius dan telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Tempat ini adalah istana surgawi penjaga yang membuat semua ras ketakutan saat melihatnya. Berhenti. Siapa itu, berani melanggar istana penjaga surgawi? Petik 2. Beberapa sosok tiba-tiba muncul,
menghentikan Ye Yuan 2 orang. Beberapa orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik realem Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kecuali, mereka semua adalah manusia. Ye Yuan menatap mereka, alisnya berkerut saat dia berkata kepada Qin Chao, mengapa ada manusia di istana penjaga surgawi? Qin Chao menatap Ye Yuan dengan mata seperti melihat orang aneh dan berkata, tidakkah senior tahu bahwa banyak pembangkit tenaga manusia akan melayani ras dewa? Bahkan, mereka bahkan menjadi preman ras dewa, bertindak dengan mengabaikan kehidupan manusia. Mereka semua adalah pengkhianat umat manusia. Advertisement. Salah satu dari mereka berkata dengan sangat marah, kurang ajar. Ras surgawi adalah utusan surga, menjulang di atas banyak sekali ras. Melayani mereka adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap ras. Bocah yang masih basah di belakang telingamu, hanya berdasarkan satu kalimat ini, kamu pantas mati. Petik 2. Engah. Suaranya belum memudar, dan dia sudah terbunuh oleh seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Akan selalu ada beberapa yang akan menyeret keberadaan yang tidak terpuji. Selalu ada beberapa yang akan mengkhianati ras mereka. Ye Yuan mengerti, tapi dia sangat kesal. Beberapa hal lebih besar daripada menyeret keberadaan yang tercela. Jika itu Ye Yuan, dia lebih baik mati daripada menjadi antek ras dewa. Ketika Kaisar Surgawi lainnya melihat Ye Yuan menyerang dengan sangat kejam, dan sangat kuat, masing-masing dari mereka bergidik ketakutan. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi berteriak sekeras-kerasnya, kamu berani membunuh orang-orang di istana penjaga surgawi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ayo, laki-laki. Seseorang ingin memberontak. Suaranya langsung menyebar ke seluruh sentri Celestial Palace. Ekspresi Qin Chao sangat berubah dan dia berteriak ketakutan, tidak bagus. Pembangkit tenaga ras surgawi semuanya telah waspada. Senior, ayo cepat pergi. Tapi Ye Yuan tidak pergi dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu panik? Saya menantikan mereka datang. Advertisement. Itu juga hanya beberapa napas waktu, Qin Chao 2 orang sudah dikelilingi oleh puluhan pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Secara alami, ada lebih banyak kekuatan Kaisar Surgawi dari berbagai ras. Jumlah mereka mencapai hampir 100. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang sudah mencapai Kaisar Surgawi tahap akhir. Melihat barisan yang mengerikan ini, Qin Chao ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat. Dia hanyalah seorang Empyrean kecil yang lemah. Bagaimana dia bisa melihat barisan yang begitu mengerikan? Siapapun dari mereka melangkah maju, hanya menggerakkan jari kelingking dan dia akan mati. 8 tanda alam surgawi Dao yang mengenakan pakaian bordir yang indah perlahan-lahan keluar dari barisan. Menatap Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, dari mana anak nakal yang kurang ajar ini berasal, berani lari ke istana surgawi penjagaku untuk menimbulkan masalah, bosan pergi. Ye Yuan meliriknya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, menyebabkan masalah. Tidak, saya di sini bukan untuk membuat masalah. Pihak lain tersenyum dingin dan berkata, kamu membunuh seseorang di dalam batas-batas istana surgawi penjaga, masih berani mengatakan bahwa kamu tidak menyebabkan masalah. Berani membunuh seseorang, tidak punya nyali untuk mengakuinya sekarang. Ye Yuan melengkungkan mulutnya dan tersenyum sambil berkata, aku benar-benar di sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya di sini untuk menghancurkan istana penjaga surgawi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Segera setelah itu, mereka meledak dengan tawa keras. Dia berkata, hancurkan istana surgawi penjaga. Hahaha, lelucon ini benar-benar lucu. Dari mana anak ini muncul? Apakah dia melihat bahwa kami bosan dan secara khusus datang untuk memberitahu kami lelucon? Hancurkan istana surgawi penjaga. Ini benar-benar pertama kalinya aku mendengar lelucon lucu selama bertahun-tahun. Lupakan tentang menghancurkan sentri Celestial Palace, bahkan membunuh utusan surgawi, Sekte Ziwei terasa seperti sebuah lubang ditusuk di langit. Oleh karena itu, mematikan kata-kata Ye Yuan bisa dibayangkan. Mereka sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia, tertawa tanpa henti. Tiba-tiba, pembangkit tenaga manusia di antara kerumunan berkata, sepertinya aku pernah melihat anak di sampingnya sebelumnya. Itu adalah Sekte Ziwei. Ketika Qin Chao mendengar itu, ekspresinya mau tak mau berubah liar. Dia berpikir bahwa dia hanyalah siapa-siapa tanpa nama dan tidak ada yang akan mengenalinya sama sekali. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih dikenali oleh seseorang? Perasaannya terhadap Sekte Ziwei sangat dalam dan tidak ingin melibatkan Sekte Ziwei.
Jika diketahui oleh orang-orang istana surgawi penjaga ini bahwa dia adalah bagian dari Sekte Ziwei pasti akan mengalami kehancuran. Ras dewa dalam brokat berkata dengan marah, Sekte Ziwei. Hehe, empedu yang luar biasa. Setelah membunuh dua anak nakal ini, Sekte Ziwei tidak perlu ada lagi di dunia ini. Saat Qin Chou panik dan bingung harus berbuat apa, Ye Yuan dengan ringan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, tenang, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu berasal dari Sekte Ziwei. Semua orang tercengang, apakah anak ini bodoh? Semua orang sudah tahu, bagaimana mungkin tidak ada yang tahu? Ruang membeku. Sama seperti semua orang linglung, Ye Yuan menjentikkan jarinya sedikit. Ruang tampak seperti permukaan air dengan lapisan riak berosilasi. Segera, ekspresi semua ras surgawi dan pembangkit tenaga manusia berubah dengan liar. Tidak bagus, ini ruang beku. Kami tidak bisa melintasi kekosongan lagi. Semua orang sangat terkejut, tatapan yang melihat ke arah Ye Yuan terlihat ngeri. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memahami hukum tata ruang ke alam yang begitu menakutkan. Tatapan anggota ras dewa dalam brokat berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara serius, panik untuk. Bahkan jika dia membekukan ruang, bisakah dia menangani begitu banyak dari kita sendirian? Sepertinya ini adalah jenius tak tertandingi dari ras manusia yang baru muncul. Membunuhnya akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ya, Tuan Istana. Saat semua orang mendengar bahwa inilah masalahnya, mereka segera menyingkirkan tampilan alarm dan panik. Apa yang menggantikannya adalah mata serakah. Anggota ras surgawi dalam brokat ini adalah penguasa istana Sentry Celestial Palace, puncak pembangkit tenaga listrik Heavenly Dower Realm 8 tanda. Pembangkit tenaga listrik semacam ini, kekuatannya sudah tidak jauh lebih lemah dari Nine Origin. Pembangkit tenaga listrik Heavenly Dower Realm bertanda 8 ini, pembangkit tenaga kaisar surgawi, semuanya terburu-buru untuk menjadi yang pertama, bergegas menuju Ye Yuan. Ye Yuan acuh tak acuh, samar-samar meludahkan dua kata dari mulutnya lagi, pedang, ayo. Pedangku. Kenapa tidak mendengarkan perintah lagi? Pembangkit tenaga listrik yang menggunakan pedang itu semuanya ngeri. Pedang mereka benar-benar terlepas dari tangan mereka tanpa sadar dan terbang ke arah Ye Yuan. Pada saat yang sama, pedang terbang di dalam batas-batas seluruh penjaga istana surgawi semuanya terbang menuju Ye Yuan. Untuk sesaat, seluruh langit dipenuhi bayangan pedang yang menari di mana-mana.